Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai garis dan sudut. Baik, kita mulai saja. Di sini, adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, menjelaskan kedudukan dua garis, mengenal sudut, dan menjelaskan perbedaan jenis sudut. Baik, kita mulai. Kita akan mengenal dulu adalah titik, garis, dan bidang. Nah, suatu titik tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah seperti ini. Misalkan diberi nama ini adalah titik A, ya. Penamaannya menggunakan huruf kapital besar. Kemudian ada juga yang disebut dengan garis. Garis digambarkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengidentifikasikan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, penamaan garis biasanya dengan huruf kecil, ini adalah garis G. Pada garis biasanya terdapat dua titik yang terletak pada garis tersebut. Misalkan di sini ada titik yang terletak pada garis G adalah titik R dan S. Kemudian ada lagi yang namanya bidang. Bidang digambarkan oleh permukaan meja atau dinding seperti ini, ya. Misalkan bidang ini juga dapat diperpanjang dengan memperpanjang sisi-sisi yang membentuk bidang tersebut. Pada bidang misalkan penamaannya adalah bidang P. Pada bidang misalkan ada titik-titik juga yang terletak pada bidang. Nah, KLM adalah titik yang terletak pada bidang. Nah, berbicara dengan garis, ya, kedudukan garis itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah garis-garis sejajar. Suatu garis dikatakan saling sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak akan berpotongan. Jadi apabila garis K dan L diperpanjang, ya, K dan L kita perpanjang, ini tidak akan memotong. Nah, maka garis K dan L disebut dua garis yang sejajar. Kemudian, nah, ini contoh lain dari dua garis yang sejajar adalah garis G dan garis H, ya. Jadi arah dan arahnya sama. Kemudian ada lagi yang namanya garis berhimpit. Kalau garis berhimpit itu dikatakan berhimpit apabila garis K dan M itu terletak pada bidang yang sama, ya. Kemudian ada lagi garis-garis berpotongan. Nah, suatu garis K dan L dikatakan berpotongan apabila bertemu pada satu titik. Nah, ini adalah titik potongnya titik P, ya. Ini disebut dengan berpotongan. Ada juga yang disebut dengan perpotongan tegak lurus apabila dua garis K dan L berpotongan di satu titik P. Nah, ini membentuk sudut siku. Ini perpotongan tegak lurus. Selanjutnya adalah sudut. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar dari aktivitas atau objek yang ternyata membentuk sudut. Nah, ini sudut yang terbentuk, ya. Ini juga sudut yang terbentuk. Ini juga sudut yang terbentuk dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih sudut? Jadi apabila ada sinar garis, ya, sudut itu dibentuk oleh ada sinar garis. Misalkan sinar garisnya namanya AB, ya. Sinar garis tuh artinya hanya satu arah. Kemudian ada sinar garis yang kedua adalah AC. Nah, antara AB dan AC ini bertemu pada satu titik, ya, yaitu titik A. Nah, maka daerah yang berada di titik A ini, nah, ini namanya adalah sebuah sudut, ya. Nah, penamaannya boleh dengan sudut BAC, ya. Jadi karena titik sudutnya ada di titik A, maka penamaannya sudut BAC atau CAB. Dibalik boleh, yang penting A-nya tetap berada di tengah karena titik sudutnya. Atau juga boleh langsung disebutkan sudut A saja atau sudut alfa seperti ini. Jadi sudut itu terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik. Nah, ini mengukur dan menggambar sudut bisa menggunakan busur derajat, ya. Di sini ada angka 0 sampai 180 derajat.
Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat contoh. Di sini ada sudut APB. Nah, kita akan mengukur berapa besarnya sudut APB ini. Caranya kita letakkan busur derajat di mana titik sudutnya kita letakkan tepat di pusat busur ya. Kemudian salah satu sinar garis harus menunjukkan ke angka 0. Di sini kita menggunakan ukuran yang warna hitam ya, karena menunjukkan angka 0-nya yang warna hitam. Maka kita lihat sinar garis yang satu lagi tepat menunjukkan di angka 50. Jadi sudut ini besarnya adalah 50 derajat. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan menggambar sudut menggunakan busur derajat? Misalkan besarnya 80 derajat. Langkah yang pertama kita buat dulu sinar garis sembarang, misalkan kipe. Kita buat mendatar saja biar mudah. Kemudian letakkan busur derajat dengan memusatkan pusatnya di titik Q. Nah, arah sinarnya harus tepat menunjuk ke angka 0. Ya, di sini kita menggunakan angkanya yang warna biru pengukurannya karena 0-nya di sini warna biru. Kemudian kita mau buat 80, maka kita cari angka 80. Nah, ini. Kemudian kita buat titik di atas busurnya. Nah, yang tepat dengan angka 80 ya. Kemudian kasih nama titiknya R. Kemudian kita tarik garis dari Q ke R, maka inilah gambar dari sudut 80 derajat. Macam-macam sudut ada 5 ya sebenarnya. Kita kenalkan dulu satu persatu. Yang di sini namanya sudut lancip. Sudut lancip itu terbentuk apabila sudutnya besarnya di antara 0 sampai 90 derajat ya. Jadi kalau besar sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Ya, ini sudutnya tumpul. Kemudian ada lagi sudut lurus. Ini dulu, sudut siku. Sudut siku itu besarnya pas 90 derajat, membentuk siku-siku. Kemudian sudut lurus itu sudutnya besarnya 180 derajat. Nah, ada satu lagi namanya sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat atau sudutnya berada di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau sudut refleks biasanya berada di belakang sudutnya ini sudut refleks yang ini ya, di belakang sudut ini namanya sudut refleks. Ini juga di belakang ini namanya sudut refleks ya. Jadi besarnya melebihi 180 derajat. Nah, sekarang kita akan mengukur sudut terkecil pada jarum jam. Nah, biasanya pada jarum jam itu kan terdiri dari jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Nah, sudut itu kan ada dua ya, sudut yang depan dan sudut yang belakang. Sudut refleksnya. Nah, yang kita akan cari sudut yang terkecilnya. Ya, jadi sudut yang bagian terkecil. Perhatikan di sini untuk pergeseran pada jarum pendek ya, pada jarum yang menunjukkan jam. Tiap jam itu misalnya jam 9 ke 10 itu 10 ke 11 dan seterusnya itu besar yang dilaluinya adalah sebesar 30 derajat. Kalau pada jarum panjang, jatah jarum menit, tiap menitnya itu dia akan membentuk 6 derajat. Nah, di sini kita lihat contoh. Pada jam itu menunjukkan pukul 8:55 menit. Nah, berapa sudut yang terbentuk pada jam tersebut? Caranya, nah, 8:55 artinya 8 jam lewat 55 menit. Masih ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 55 menitnya kita per 60 karena 1 jam 60 menit ya. Jadi kita 8:55 nya per 60. Kemudian kali 30 karena pada jarum pendek itu besarnya 30 derajat. Jadi 8 kali 30. Nah, ditambahkan dengan menitnya 55 per 60 kali 30 juga. Maka didapat 240 ditambah 22,5. Hasilnya 262,5. Sekarang kita hitung jarum panjangnya.
Tadi jarum panjang petunjuk menit adalah 55, maka 55 kita kalikan 6. Karena jarum panjang pergerakannya 6 derajat, yaitu 330. Kemudian kita selisihkan 330 dikurang 262,56, maka besar sudut yang terbentuk pada pukul 8.55 adalah 67,5. Baik, sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baca tugasnya baik-baik ya. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.